Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kebahagiaan saya karena kebahagiaan kita semuanya, kebahagiaan saya terutama saya karena saya bersama dengan teman-teman saya yang saya cintai. Ketika saya harus membacakan topiknya itu sebetulnya ada di katalog ya. Di katalog itu ada lengkap itu. Namun saya akan mencoba membuat satu ulasan, mungkin bukan ulasan juga, tapi juga model postingan. Tadi malam sudah dibacakan anak saya di pintu dengan gagah berani. Jadi kita tidak akan selesai, kita akan mencari terus yang kemudian disebut dengan pencarian sebuah identitas. Saya membayangkan seorang lelaki tua yang kadang-kadang mengusap jidat dahinya, sebentar menunduk dan sebentar tengadah. Nampaknya lelaki tua itu mencoba berpikir tentang tugasnya dia sebagai kaum pengembang seni dan budaya adiluhur. Ia mulai berpikir tentang perjuangan hidupnya, tentang prinsip modernitas yang tak pernah sungguh-sungguh ia rengkuh. Polemik budaya tahun 30-an mempengaruhi pikirannya dan juga perkembangan kesenian Indonesia masa itu. Perjumpaan budaya di tahun 30-an. Awal sebuah perjumpaan seni tradisi dengan seni modern sebenarnya hanya terbatas pada corak, gaya, dan prinsip estetik metamorgana. Kata-kata nasionalisme muncul sebagai sikap dasar persepsi untuk menyusun sejarah perkembangan kesenian Indonesia. Kesenian Indonesia hanya kenyataan yang tak bisa disangkal. Dan nasionalisme sangat mewarnai pemikiran kesenian di hampir semua negara berkembang. Batas kenegaraan itulah mengacu pada nasionalisme yang akhirnya diakui dan dirangkai dan ia percayai sebagai kekuatan dalam batas keunggulan dan potensi pluralisme. Lelaki tua itu sejak awal tak pernah ragu untuk menggariskan perkembangan kesenian Indonesia, akar Indonesia, sebagai identitas yang kemudian orang tua itu sebut dengan nama estetika sangit.
Namun kini ia ragu. Ia ragu atas pemikirannya sendiri. Ia lebih mendambakan sebuah teka-teki tentang identitas, tentang kerinduan yang kini telah menjadi puing-puing yang berserakan. Apakah akan lahir kembali dalam ruang fleksibilitas atau muncul sebagai pandangan filsafat interfleksibilitas? Orang tua itu kini merindukan seorang panutan yang kini sedang mengembara mencari identitas. Bagaikan tokoh satria dalam kelananya, dalam memperjuangkan kerinduannya, lahirnya tradisi yang pernah mapan di bumi Nusantara ini. Kesatria itu senja ini akan datang. Dia mengembara di setiap lubuk hati. Dia hadir di antara mimpi dan kenyataan. Dia hadir di antara suka dan kesedihan. Dia hadir di antara kebencian dan cinta. Kesatria itu senja ini akan datang. Dia mengembara di setiap lubuk hati. Dia akan bertanya tentang mimpi kita, tentang hujan yang membasahi pohon, tentang bayang-bayang malam, tentang rembulan yang tertutup awan, tentang matahari pagi, tentang embun pagi yang dingin, tentang burung gereja di depan rumahku, tentang keraguan kita. Kesatria itu senja ini akan datang. Dia mengembara di setiap lubuk hati. Kesatria itu kini sedang mengembara, meninggalkan segala kemapanan identitas untuk menguji identitas dirinya yang tak pernah sepenuhnya ia rengkuh. Tak sepenuhnya ia pahami. Kesatria itu terus berkelana, mengembara bersama pengiringnya yang setia, merindukan sang kekasih pujaannya, tentang kekasih hatinya, tentang kekasih idamannya yang ia tinggalkan sebagai identitas. Kesatria itu berlomba-lambing di antara identitas dan keterasingan. Apakah segala realitas ini adalah guna-guna sang penyihir modernitas? Atau sebuah metamorgana yang menjelma sebagai identitas? Atau keraguan itu adalah identitas? Ia berpikir, apakah ia sungguh-sungguh melawan para penyihir? Atau ia hanya bermimpi? Atau barangkali mimpi itu sendiri adalah identitas? Laki-laki itu kemudian menarik napas dalam sekali melihat kenyataan hidup ini. Namun, saya akui kau berhasil, katanya, meraih ambisimu.
Setelah kau pertaruhkan jiwa dan raga, kau posisikan dirimu sebagai begawan ciptane yang pernah mendapatkan gelar yang begawan. Kau dapatkan cinta Dewi Supraba. Kau dapatkan pusaka Pasopati di tanganmu sebagai tongkat harga diri dan ambisimu. Sambil menghembus napas, dia tersadar bahwa ini kau berperang melawan ambisimu sendiri. Kau berperang melawan nafsu adikodrati. Ini kau dihadapkan antara cinta dan kepalsuan. Antara kerinduan dan kebencian. Antara kebenaran sejati dan kebenaran palsu. Tentang mimpi yang tak pernah kuraih dan kugapai. Demikian karangannya 1 Agustus 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.